Itulah sebabnya rencana sebuah penerbitan untuk mengeluarkan majalah Playboy versi Indonesia pun mendapat banyak kritikan. Kritikan terhadap rencana itu rupanya berimbas pada bintang muda Indah Ludiana yang beberapa waktu lalu menerima tawaran untuk berpose di majalah Playboy versi negeri Paman Sam. Bersama sejumlah artis muda lain, kabarnya Indah Ludiana telah menerima tawaran untuk berpose seksi pada edisi pertama majalah Playboy versi Indonesia. Ditemui di bandara beberapa waktu lalu, mantan kekasih Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini, saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Ia akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, ingin tahu seperti apa akting Tora Sudiro di film terbarunya yang konon mirip dengan film petualangan Indiana Jones? Memang pantas jika aktor ini disebut serba bisa. Semua peran hampir semua ia lakoni, baik itu peran serius maupun membanyol di depan kamera. Mungkin hanya seorang Tora Sudiro yang bisa melakukan itu semua. Setelah meraih aktor terbaik pada Piala Citra 2004 kemarin, karirnya semakin menjulang. Bahkan sekarang, ia menjadi pemeran utama dalam sebuah film action berbau petualang yang baru ia selesaikan. Di film yang berjudul Ekspedisi Madewa ini, Tora berperan sebagai seorang ahli ekspedisi jempolan. Di dalam film ini, Tora bermaksud menemukan sebuah keris yang akan dijadikan sebuah simbol kejayaan negeri Indonesia. Di film ini juga kita akan melihat pria yang badannya dipenuhi tato ini beradegan action dan berkelahi sampai baku tembak dengan lawan mainnya Indra Birowo. Ternyata diakui oleh Tora sendiri bahwa syuting kali ini dirasakan sulit tapi menarik. Belum lagi film ini merupakan film action Tora pertama kalinya. Keberantemnya aku nggak pernah berantem seumur hidup nih, terus tiba-tiba seru berantem. Nah itu agak ribet. Terus ngafalin gerakan, karena adegan tadi itu pedang misalnya ya, salah dikit aja gue kena pasti, dan kalau kena tuh sakitnya minta ampun pasti kan. Kesulitan sih di situ ya, lebih ke ngafalin koreografinya gimana, medannya agak jauh, loncat-loncat gitu, itu doang. Tapi ngomong-ngomong, kamu bisa bela diri nggak sih? Basic bela diri ada. Kalau dulu setiap diajakin ribut saya pasti lari. Itu jurus yang paling ampuh dan enak, nggak sakit. Loh, bukannya di film ini kamu digantikan stuntman? Ternyata stuntman gue kekecilan. Alah. Jadi kalau yang lain-lain stuntman-nya ada cukup gitu, badannya cocok tas giliran gue stuntman-nya kekecilan, jadi gue harus melakukan sendiri loh. Kalau menurut kamu sendiri, apa sih yang menarik dari film action ini? Karena sang sutradara dan sang ini mereka tahu banget gitu kalau gue harus kelihatan jagoan, soalnya anak gue bakalan nonton. Bapak gue jagoan. Kalau gue nonton pasti dia bilang, wah bapak gue jagoan, nggak pernah mati. Ya, makanya itu yang dipakai di sana. Wajar kalau ia begitu penasaran untuk melihat hasil kerja kerasnya. Gue belum pernah nonton akhirnya gimana gitu. Gue denger dari orang-orang aja, ada yang bilang ya wajar lah, ada yang bilang oke, ada yang bilang ya, ada yang bilang macam-macam deh. Gue juga nggak tahu. Pertama kali ini action gitu loh. Gue nggak pernah main action sebelumnya. Biasanya main cinta-cintaan gitu kan. Kalau orang stres, ini action. Seandainya sukses di film Ekspedisi Madewa ini, kemudian tiba-tiba mendapat tawaran bermain di film sejenis Indiana Jones, apakah kamu akan terima tawaran itu? Ditawari peran jadi Indiana Jones sama perusahaan luar negeri, nggak mau. Karena saya sutradara Indonesia aja suka nggak ngerti gimana sutradara luar negeri. Yes, me don't know me. Yes, me jam. Pusing, Bo, ya kan? Belum genap sebulan kita memasuki tahun 2006, tapi sudah banyak kisah-kisah positif maupun negatif yang mengisi lembaran hidup kita. Tidak terkecuali kehidupan para selebriti kita. Salah satu selebriti yang mempunyai kisah menyenangkan di awal tahun ini adalah Revalina. Setelah sinetronnya berhasil meraih Panasonic Award 2005, ternyata membuat pemeran bawang putih ini lelah fisik maupun mental.
Untuk menghilangkan kepenatannya itu, di akhir tahun Reva begitu biasa ia disapa, langsung pergi berlibur begitu mendapat break syuting. Tidak tanggung-tanggung, Reva bersama keluarga liburan ke negeri Paman Sam. Apakah memang sengaja sekalian merayakan kemenangan sinetron kamu di Panasonic Award kemarin? Emang udah direncanain, kita semua pengen liburan aja sih sebenarnya. Gitu. Wah, kalau begitu kamu mendapat pengalaman baru dan menarik dong berlibur sambil melepas tahun baru di Amerika Serikat. Banyak sih, maksudnya kita semua senang, kita happy dan akhirnya bisa melepas stres juga di sana, nggak mikirin kerjaan sama sekali. Dan ya saya senang gitu, selama di sana saya senang. Tapi alasannya, kenapa sih kamu memilih berlibur di negara adidaya itu? Dan ke kota mana saja yang kamu kunjungi? Kita ke LA, ke Boston, ke New York, ke Las Vegas, San Diego. Ya udah kurang lebih tahu lah tempat-tempatnya gitu. Jadi nggak terlalu bingung yang, wah kalau hilang nih nggak tahu nih pulangnya kemana. Terus bagaimana suasana tahun baru di sana? Apakah lebih meriah daripada di tanah air? Kalau menurut saya sih lebih meriah di sana ya, karena orang-orangnya juga lebih happening. Terus kalau di sini kayak basi aja gitu, maksudnya ya abis tahun baru ya gitu-gitu aja. Tapi kalau di sana tuh lebih orang-orangnya mungkin juga lebih antusias, lebih happy, dan kita juga jadi ngejalaninnya yang seneng banget. Meski masih sekedar rancangan, rencana untuk mengesahkan undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi mengundang reaksi positif dari masyarakat. Itulah sebabnya rencana sebuah penerbitan untuk mengeluarkan majalah Playboy versi Indonesia pun mendapat banyak kritikan. Kritikan terhadap rencana itu rupanya berimbas pada bintang muda Indah Ludiana yang beberapa waktu lalu menerima tawaran untuk berpose di majalah Playboy versi negeri Paman Sam. Bersama sejumlah artis muda lain, kabarnya Indah Ludiana telah menerima tawaran untuk berpose seksi pada edisi pertama majalah Playboy versi Indonesia. Ditemui di bandara beberapa waktu lalu, mantan kekasih Andries Tinggi ini menolak untuk berkomentar. Aduh, aku sekarang no komen dulu beneran deh, Mbak. Sedikit aja. Aku bilang ntar, tapi jangan sekarang dulu, soalnya jangan. Kalau Indah saja bersedia berpose seksi untuk yang versi internasional, tentunya ia pun tidak akan keberatan untuk berpose di negeri sendiri. Namun entah mengapa, Indah Ludiana terlalu segan untuk memberikan jawaban. Sempat juga beredar cerita, keterlibatan Indah pada rencana penerbitan majalah khusus pria dewasa itu di Indonesia ada kaitannya dengan kedekatan Indah dengan pria bernama Ponti yang kabarnya akan menjalankan majalah tersebut di Indonesia. Kabar yang beredar, ikatan asmara antara Indah Ludiana dengan Ponti membuat bintang sinetron ABG itu terpilih menjadi model utama majalah tersebut. Nggak ada tekanan, nggak ada beneran, Mbak. Nggak ada sama sekali. No comment dulu, ya. Tolong dong, no comment dulu. Mbak. Kalau majalah tersebut batal terbit di Indonesia, lalu bagaimana dong Indah dengan nasib gambar-gambar artistik kamu yang sudah terlanjur diabadikan itu? Lihat nanti aja, pasti terbit, tapi lihat nanti aja ya. Yang ke Piala Dunia itu gimana? Peran Mutia Kasim di dunia hiburan tidak perlu diragukan lagi. Kita pun semua merasa kehilangan saat Mutia terbaring sakit. Pemirsa, hampir 7 bulan, presenter Mutia Kasim mundur dari jagat dunia hiburan. Partisipasinya di ajang Indonesian Idol sebagai penampilan terakhirnya sebelum pentolan hard rock group ini tumbang dan terpaksa dirawat akibat tumor otak yang dialaminya menyerang kembali. Beruntung Mutia langsung mendapat perawatan intensif guna memulihkan kondisinya. Dia pun menjalani operasi untuk kedua kalinya.
Seperti saat penyakit tersebut menyerang, keterangan yang berhasil dihimpun dari pihak keluarga sangat minim. Demikian pula dengan kondisi terakhirnya pasca operasi. Akhirnya keterangan tentang kondisi Mutia pasca operasi kami peroleh dari Indi Baren sebagai teman kerjanya. Nah, dia masih harus melakukan terapi di sini, tapi saya bersyukur bahwa sampai sekarang keadaan Mutia jauh lebih baik. Malah kita berharap bisa menjadi lebih baik dan lebih baik.